Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penghantaran obat nasal dan pulmonal dengan saya sendiri Adela Jessica Pitahati dengan NIM 23080300014. Nah, di sini ada pun agenda pembahasan yang akan dibahas di pembahasan kali ini. Yang pertama ada anatomi dan fisiologi saluran napas, kemudian biofarmasetika sediaan nasal, yang ketiga biofarmasetika sediaan pulmonal, yang keempat faktor penentu deposisi dan absorpsi, yang kelima mekanisme kinetik transportasi obat, dan yang keenam uji BABE dan strategi formulasi sediaan ini. Untuk yang pertama yaitu anatomi fisiologi saluran napas, khususnya di bagian mukosa mulut dan juga di bagian pohon alveolus. Nah, di sini area permukaan di mulut itu sekitar 150 cm persegi dengan lipatan konka hidung. Kemudian di mukosanya itu dilapisi sel epitel bersilia dan lapisan mukus sebagai pelindung. Sedangkan pada alveolusnya itu ada namanya alveoli yang merupakan cabang-cabang dari alveolus, luas permukaannya itu sangat masif dan membran yang sangat tipis. Untuk vaskularisasinya itu jaringan kapiler yang sangat padat dan memungkinkan absorpsi cepat ke sirkulasi sistemik. Nah, di sini untuk keuntungan dan hambatan pada obat-obatan yang digunakan melalui saluran pernapasan ini, yang pertama dari sisi keuntungannya, yang pertama kayak vaskularisasi, dia memfasilitasi absorpsi sistemik yang sangat cepat, kemudian bypass first pass. Jadi nanti di sediaan ini dia akan menghindari metabolisme awal di hati dan saluran cerna. Kemudian ada jalur nose to brain, saraf olfaktorinya itu dan trigeminal, dia akan memberikan akses langsung molekul obat itu ke sistem saraf pusat atau SSP sehingga dapat menembus sawar darah otak atau BBB. Sedangkan dari sisi hambatannya, yang pertama dilihat dari clearance mukosiliar, karena di saluran pernapasan itu dia silianya terus bergerak akan membersihkan partikel obat dalam kurang lebih 21 menit dan waktunya itu waktu kontak yang sangat singkat. Kemudian yang kedua, degradasi enzimatik, dia akan um, didegradasi oleh kehadiran enzim sitokrom P450, peptidase dan juga protease lokal di mukosa nasal dan mendegradasi molekul sebelum diabsorpsi di tempatnya. Nah, di sini untuk disposisi partikelnya itu pada orofaring dia lebih dari 5 sampai 10 mikrometer sehingga partikelnya itu besar terhenti di orofaring akibat impaksi dan tertelan. Kemudian pada bronchiolus dan alveoli di sekitar 1 sampai 5 mikrometer untuk ukurannya itu sangat optimal sehingga berhasil mencapai saluran nafas bawah dan alveoli untuk deposisi yang maksimal. Kemudian yang ketiga ada udara ekspirasi kurang dari 1 mikrometer. Partikelnya itu terlalu kecil, tetap melayang dan terekspirasi atau terbuang kembali saat menghembus napas. Kemudian untuk absorpsi di alveoli, membran epitel alveoli ini sangat tipis dan sehingga sangat efisien untuk absorpsi makromolekul seperti protein dan peptida dan langsung dibawa ke sistem sirkulasi sistemik. Nah, di sini untuk faktor yang mempengaruhi biofarmasetika dalam sediaan nasal dan pulmonal, itu yang pertama dari faktor fisiologis. Untuk volume cairan mukusnya itu dia akan mempengaruhi pelarutan dan difusi obat. Kemudian ada fungsi dari silia di saluran uh, pernapasan itu karena laju clearance mukosiliar ini akan menentukan waktu retensi dari obat tersebut. Kemudian dari faktor mekanik atau dari sisi pasiennya, yang pertama itu laju pernapasan. Karena semakin cepat inspirasi pasien, itu akan mempengaruhi kedalaman deposisi partikel aerosol ke paru-paru si pasien. Kemudian faktor yang ketiga yaitu fisikokimia, dilihat dari kelarutan dan surfaktan, di mana ketika si obat itu akan berinteraksi dengan cairan mukus nasal atau cairan surfaktan paru, itu akan mempengaruhi efek dari obat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu lipofilisitas, yang mana di sini maksudnya obat yang lipofilik itu akan menembus membran epitel lebih cepat melalui transselular. Nah, di sini mekanisme deposisi dan absorpsi pulmonal. Yang pertama, inersia impaksi, yaitu partikel yang berkecepatan tinggi akan menabrak dinding saluran napas pada titik percabangan. Kemudian,
sedimental gravitasi di mana partikel akan mengendap karena gaya berat saat aliran udara melambat di saluran napas bawah. Kemudian ada difusi Brown, partikel submikron akan bertumpukan acak dengan molekul gas di alveolum. Kemudian setelah deposisi lalu diabsorpsi melalui dua fase, ada yang melalui fase transselular, ada juga yang melalui fase paraselular. Untuk mekanisme absorpsi ini, prosesnya penembusan membran epitel dan basal terjadi via rute yang kedua tadi, dan juga obat yang hidrofilik dan rute untuk ya obat yang hidrofilik itu melalui rute paraselular, sedangkan untuk molekul atau obat yang lipofilik akan diabsorpsi melalui rute transselular. Nah, di sini untuk parameter BA dan BE sediaan inhalasi ini, yang pertama dari uji in vivo atau pengujian menggunakan alat-alat, korelasi distribusi ukuran partikel aerodinamik itu atau APSD itu menggunakan cascade impactor. Dia akan mengukur konsistensi dosis antara aktuasi dan hambatan aliran udara atau airflow resistance. Kemudian setelah uji in vitro, maka dilanjutkan dengan uji in vivo atau efikasi dan keamanannya. Nah, di sini tantangan membedakan deposisi lokal ya atau paru dan juga efek sistemik itu akan dibandingkan secara in vivo. Kemudian farmakokinetik itu akan mengukur area under curve dan Cmax atau konsentrasi maksimalnya. Kemudian ada juga blokade gastrointestinal, dia penggunaan karkaol aktif untuk memblokir absorpsi obat yang tertelan di saluran cerna dan kurang lebih 5% untuk memastikan data murni dari absorpsi paru. Nah, di sini strategi formulasi untuk sediaan inhalasi ini yang pertama, peningkatan penetrasi, dia akan membuka sementara tight junction untuk meningkatkan absorpsi molekul besar. Kemudian teknologi liposom atau nanopartikel, dia akan membungkus obat di dalam vesikel lipid untuk melindungi dari degradasi enzimatik di saluran pernapasan sehingga memperpanjang pelepasan di mukosa. Kemudian ada juga optimasi alat inhalasi yaitu MDI atau Pressurized Material Dose Inhaler. Dia akan mempresisikan dosis yang sangat tinggi menggunakan propelan dan sering digabung dengan spacer. Kemudian ada DPI atau Dry Powder Inhaler. Dia itu bebas propelan dan diaktifasi oleh inspirasi atau tarikan nafas pasien. Kemudian ada nebulizer, dia mengubah cairan menjadi aerosol yang lambat sehingga ideal untuk pasien dengan laju pernapasan yang lemah. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.